Webinar pada hari ini diselenggarakan oleh Career Development Center Universitas Indonesia bekerja sama dengan Kevlin. Pada sesi hari ini, kita akan membahas tentang memahami kekuatan diri dan mempersiapkan diri untuk wawancara kerja melalui Job Fit Assessment. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Jai Adinata, selaku co-founder dan CEO dari Kevlin. Bagaimana Bapak kabarnya? Halo Jordan, baik. Halo teman-teman, siang. Terima kasih udah ada kesempatan untuk sharing-sharing hari ini. Sekedar informasi teman-teman semua, Kevlin ini merupakan sebuah platform psikotes modern yang fokus pada soft skill assessment untuk memetakan kekuatan, kelemahan, dan bakat diri, sehingga nantinya bermanfaat untuk kita dalam keperluan hiring, self-mastery, dan pengembangan diri. Pak Jay juga nantinya akan berbagi wawasan dan pengalaman beliau dalam pengembangan karir, dan beliau ini memiliki visi untuk membantu sebanyak mungkin individu dalam mengenal kekuatan diri masing-masing, sehingga nantinya dapat mengembangkan diri dan karirnya. Suatu kehormatan bagi kami, Bapak bisa menghadiri acara kita pada siang hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Bapak Jaya Adinata, waktu dan layar kami persilahkan. Thank you Jordan. Selamat siang semuanya teman-teman. By the way, biar saya kenal juga dong di sini, boleh nggak ada yang ikut Zoom hari ini, boleh on cam yang bisa. Terus boleh tulis di chat kalian ini jurusan apa, sekarang ini apakah semester akhir atau sudah lulus dan sedang cari kerja, ataupun mungkin sudah sedang bekerja. Saya pengennya sih kita modelnya interaktif ya, jadi bukan kayak saya monolog nih. Ada lagi yang masih kuliah atau semester akhir atau malah angkatan awal? Ya, saya sudah kerja sebelumnya. Oh, oke. Thank you. Ahmad sudah kerja berapa lama, Ahmad? Kurang lebih 3 tahun ya, Pak. Sekarang ini kerjanya di bidang apa? Dulunya kuliah apa gitu? Dulunya saya kuliah pendidikan bahasa Inggris. Sekarang bekerja di kepegawaian SDM. Oh, SDM. Oh, oke. Oke. Ya, sambil nanti yang lain bisa tulis di chat. Soalnya hari ini kita akan banyak diskusinya nanti terutama buat teman-teman yang sudah tes dan bersedia dibacakan hasilnya. Jadi kita sekalian diskusi di sini. Ya. Karena ya kalau misalnya di luar ini kita memang tidak ada kelas untuk grup konseling ya. Jadi mumpung di sini nanti bagi teman-teman yang sudah tes dan ingin tahu ini maksudnya gimana ya, terus saya bisa pakai ini untuk apa ya. Tadi ini saya lihat di chat ada Haris belum tes, Ahmad belum tes, Meisha sudah, Adrian juga sudah gitu ya. Oke, ya nanti yang memang bersedia boleh raise hand, nanti saya bantu bacain supaya teman-teman semua bisa saling bisa relate dengan hasil tes. Lalu bagi yang belum nanti bisa coba hubungin panitia cara tesnya gimana ya. Karena kemarin saat pendaftaran juga sudah ada akses tesnya gitu. Nah, saya mungkin nggak akan lama untuk sharing materinya, tapi akan lebih banyak Q&A, terutama dalam sisi pembahasan hasil. Ya, nah bagi teman-teman yang sedang mau lulus dan cari kerja, atau yang sudah lulus sedang mencari kerja, atau bahkan tadi ada yang sudah bekerja gitu ya. Menurut kalian sebenarnya, ini coba tulis di chat deh. Menurut kalian sebenarnya yang penting itu kalian jago di skillnya kalian, atau sebenarnya yang penting kalian itu berkarakter baik? Dua-duanya, oke. Ikrar, thank you. Ya, kalau ditanya pilih salah satu, coba deh. Salah satunya gimana? Ikrar, kalau kamu suruh pilih satu, coba kamu cerita. Kamu lihat dalam konteks pekerjaan tuh mana yang lebih diutamakan bagi kamu menurut pandanganmu sendiri? Karakter. Ada lagi yang mau share pendapat yang yang setuju sama Ikrar atau yang enggak? Karakter, skill bisa diasah. Oke. Arif Rahman, berkarakter baik, soalnya attitude dan kepribadian baik itu akan mendapat networking yang lebih baik. Oke. Thank you teman-teman. Mungkin aku mau coba share satu mindset ini ya. Ini buat teman-teman yang sedang
cari kerja ataupun yang sedang akan memasuki dunia kerja, pahamin hal ini dulu ya teman-teman ya. Ya, ini sebelum saya mulai udah dibantu jawab oleh Aditya. Thank you. Tergantung kebutuhan perusahaan dan HRD-nya. Kamu sudah kerja atau masih kuliah, Aditya? Kuliah Mas, tapi pernah magang juga sih. Jadi kebetulan tahu itu sih Mas. Oke. Ya, karena jawabanmu jawaban yang beda dari yang lain. Ya, teman-teman. Sebenarnya ya seperti yang Aditya bilang ya, tergantung kebutuhan perusahaan dan tergantung posisi apa yang kalian mau ngelamar. Justru kalau kalian melamar kerja tapi kalian nggak tahu ini perusahaannya bidang apa, terus posisi yang sedang mereka buka ini posisi yang lebih butuh spesialisasi, butuh technical skill yang kuat, atau sebenarnya posisi-posisi yang generalis sehingga mau skill kamu biasa-biasa aja selama nggak jelek-jelek banget tapi karakternya oke, bisa diterima. Nah, yang sering kali teman-teman fresh graduate ketika lulus dan cari kerja itu asal hajar aja biasanya. Kriteria yang kalian punya itu nggak relevan sama sekali. Kalian sebenarnya agak kurang bijak dalam mengoptimalkan waktu. Ya, wajar kalau kalian ada ketakutan kayak, tapi takut kalau nggak keterima-terima nih, kalau nggak kerja-kerja. Bisa jadi ada kekhawatiran itu ya. Siapa yang nggak punya kekhawatiran itu boleh angkat tangan deh. Ya, semua khawatir kan? Semua khawatir kalau misalnya nggak keterima kerja nih gimana ya, gitu-gitu. Ya. Nah, tapi ya jangan random aja. Kenapa? Kalau kalian random ngirim-ngirim CV, ngirim lamaran kerja tanpa kalian cari tahu nih perusahaannya bidang apa, terus lowongan dibuka tuh lowongan tentang apa, saya punya nggak kriteria itu? Ya sebaiknya waktu dan tenaga kalian dipakai untuk optimalkan cari pekerjaan-pekerjaan yang lebih relevan dengan kalian. Kenapa? Karena dari sisi perusahaan ketika mencari kandidat, mereka itu akan mempertimbangkan 3 hal ini. Pengalamannya ada nggak? Ya kalau fresh graduate biasa pengalaman paling belum ada lah ya. Makanya kalian perlu perbanyak magang atau perbanyak mungkin ada portfolio side project yang memang dikerjakan sendiri, entah program kampus atau memang project-project freelance atau part time ya. Kenapa? Karena paling nggak itu bisa jadi satu nilai positif yang perusahaan bisa lihat. Oh masih kuliah nih, tapi ternyata pernah handle project-project ini. Itu bisa jadi nilai plus nih, perusahaan bisa ngeliat dulu. Yang kedua, technical skill. Ini yang dicari designer, atau yang dicari accountant, atau yang dicari tentang apa. Ternyata orang ini ada background accounting yang kuat, misalnya. Coba dong dites rumus Excel, misalnya. Atau ternyata dia ngerti banget nih platform-platform accounting yang memang open source, misalnya. Atau graphic design, ini graphic desainnya malah sangat AI friendly banget, dia bisa ngerti tren-tren AI yang sekarang, bisa pakai untuk ini itu technical skill. Itu udah pasti akan, oke, menarik nih. Tapi jangan lupakan juga tentang karakter ya, kayak tadi beberapa udah tulis. Karakter itu juga jadi pertimbangan juga. Nah, pertanyaannya adalah, saat ini kalian itu sudah memahami dari 3 aspek ini, mana yang kalian sudah paham tentang diri kalian dan mana yang kalian belum paham. Ini proses yang perlu kalian lewatin. Ya, experience kurang, ya udah itu udah jelas. Banyak magang, banyak coba project-project baru. Technical skill kurang, ya latihan. Ambil kursus, sertifikasi, coba latihan ini, coba latihan itu. Banyak sekali yang ada di sana. Nah, tapi kalau tentang watak gimana? Soft skill ini bicaranya tentang mindset, teman-teman. Mindset kalian gimana nih? Mindset mungkin nggak bisa kebaca, tapi mindset bisa tercermin dari apa? Ya, perilaku kalian sehari-hari, kebiasaan kalian sehari-hari, itu semua tentang masalah mindset. Kalian datang ke interview, karakternya cenderung humble, atau keminter bahasa Jawa ya, sok-sokan kayaknya udah paling jago aja sendiri, atau kalian
bisa sangat humble datang ke sana, walaupun mungkin nggak ada yang lihat, tapi kalian bisa, oh ada yang lihat, misalnya nih kan di TikTok, di IG juga banyak ya contoh video-video yang dia nggak ada orang di sana, tapi dia ngeliat ada yang kotor di lantai, dia bisa ambilin, buang ke tempat sampah dan lain-lain. Itu walaupun nggak ada yang lihat, tapi bisa jadi CCTV yang ngeliatin misalnya. Tapi kalian jadi punya kebiasaan memang untuk menjaga kebersihan. Itu semuanya udah bicara watak, teman-teman. Masalahnya, kalian paham nggak wataknya kalian, soft skillnya kalian gimana? Bahkan kalau di peribahasa, ya di ada ya istilah ya, watuk bisa diobati ya, batuk bisa diobatin. Tapi kalau watak, ya itu butuh waktu. Nah, hari ini, dengan hasil tesnya kalian, kita akan banyak bahas area soft skill ini. Makanya nanti bagi teman-teman yang sudah tes, yang bersedia dibukain hasilnya, dibacain, silakan share screen. Paling enggak, di sesi hari ini kita bisa coba bantu kalian untuk persiapan interview. Kalau hasilmu begini, kalian mau apply di kerjaan seperti itu, dan waktu di interview ditanyain kekuatan kalian apa, ngomongnya apa ya? Karena salah satu penyebab interviewnya nggak lanjut, ketika ditanyain kelebihan kamu apa, jawabannya tuh bingung. Bahkan yang dibaca hanya apa yang diminta di lowongan kerja, itu yang kalian baca sebagai kekuatan kalian, dan itu sudah salah kaprah. Justru kalian sudah tes, manfaatkan kesempatan ini untuk coba dibahas bagi yang bersedia. Tapi syaratnya saya minta kalian yang share screen. Yang bersedia silakan raise hand, dan kalau udah siap filenya juga boleh di share screen. Kalaupun misalnya memang aduh kurang nyaman share screen, bacain aja, nggak masalah juga. Sambil nunggu, ada yang mungkin Mas Jordan bisa bantu liatin teman-teman ada yang mau bersedia dibacain apa enggak. Saya mungkin akan sambil tetap bercerita aja ya, sambil nunggu ada yang mau raise hand. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum familiar juga dengan dunia kerja, kan prosesnya ketika kalian akan melamar kerja, sampai itu kan prosesnya panjang ya, kalian harus siapin CV, siapin dokumen yang diminta, contoh portfolio. Kalau ada lowongan gimana kalian ngirim email. Lalu kalau misalnya sudah dapat panggilan interview, kalian harus apa? Nah, sebenarnya itu tahapannya ada beberapa, teman-teman, yang kalian perlu siapkan. Kalau misalnya kalian sudah ngelamar kerja tapi nggak pernah dapat panggilan interview, ya baiknya kalian coba ngeliat lagi. Biasa isunya karena CV kalian yang bermasalah, atau malah kalian ngelamar pekerjaan yang sama sekali nggak ada relevansinya. Bisa jadi di CV nulisnya kebanyakan, mau jadi semuanya, tapi sebenarnya ini yang kalian tuh stand out-nya di mana nih? Bingungin jadinya. Nah, cobalah untuk review kalau misalnya situasi nggak seperti yang kalian harapkan. Tapi kalau sudah dapat panggilan interview banyak, tapi ternyata nggak terima, ya bisa jadi kalian saat interviewnya yang belum tajam. Nah, apa yang akan kalian lakukan gitu loh?